rawon bidadari. Kok bisa gratis? Ya, kita ngasih yang gratis kepada yang jagoannya kalah. Ya Gus, bisa dijelaskan kemarin lagi rame tuh soal nonton Piala Dunia gratis rawon gimana tuh Gus? Nonton Piala Dunia gratis makan rawon. Biasanya cuma gratis minum ya. Iya, jadi ide itu begini, prinsip dalam hidup itu di lini manapun kalau bisa, ketika kita mampu berbuat, kita mampu berbagi, maka berbagilah, tidak melihat tempatnya di mana. Yang penting di situ ada manusia. Kebetulan lagi rame tentang Piala Dunia kan itu kan. Nah, jadi supaya ramai, supaya kita ini nggak bingung dengan keadaan yang ada. Misalnya ada bom teroris tadi pagi ya di Bandung, kami sangat prihatin ya Allah. Terus kemudian kami keluarga besar BKN juga berduka cita ya atas wafatnya pahlawan pejuang kita, yaitu Bapak polisi yang menjadi korban bom bunuh diri di Polsek Asta Anyar, Bandung. Nah, jadi ada hikmah, ada makna di balik nonton Piala Dunia gratis rawon bidadari. Kok bisa gratis? Ya, kita ngasih yang gratis kepada yang jagoannya kalah. Nah, biar seru. Jadi nggak semuanya nonton di rawon bidadari, lalu kemudian semua bisa makan rawon. Tunggu dulu. Jadi nanti itu di absen. Misalnya Mbak Levi nonton tuh, namanya siapa? Levi. Hari ini pertandingannya apa misalnya? Belanda lawan Portugal misalnya. Belanda lolos nggak? Lolos. Nah, lawan Argentina nanti. lolos ya. Belanda lawan Portugal misalnya, atau Belanda lawan Argentina. Nah, Levi ngisi absen. Nah, ngisi absen disuruh nulis, kamu jago siapa? Tapi ini bukan berjudi loh ya, ini hanya hiburan. Oh, jago Belanda. Terus datang lagi siapa ini, Mas Daus. Oh, jago Argentina. Nah, nonton bareng tuh. Wes terserah yel-yelnya bagaimana. Nah, ternyata kok yang menang misalnya Argentina misalnya. Nah, otomatis kan Mas Daus bahagia kan? Jingkrak-jingkrak. Stop dulu, jangan bahagia dulu. Kamu nggak boleh makan. Yang makan rawon bidadari kita kasihkan kepada yang sedih, yang jagoan yang kalah, gitu loh. Biasanya kan yang menang yang dapat hadiah. Nah, ini kita balik, yang kalah jagoannya, daripada nanti pulang ke rumah nggak ada makan, sudah jagoan kalah, istri dimarahi. Nah, ada ini dalam rangka untuk mencegah KDRT. Jadi akhirnya bisa makan rawon, minum enak ya, jadi orang kalah, jadi orang. Nah, yang menang juga tidak akan sombong, menang gak oleh apa-apa, gak oleh makan rawon, yes. Bahagialah dengan sampai final, kita akan terus melakukan itu. Gus, gak takut rugi apa Gus? Ya enggak lah, kita ngasih makan orang itu tidak ada ya teori dalam saya ngaji bahwa sedekah itu rugi, nggak ada. Kebahagiaan orang-orang yang kalah, yang jagoannya kalah, lalu dia bahagia bisa menikmati rawon, itu jauh lebih dari sempurna dalam hidup saya. Saya bagaimana bisa melihat orang sedih tapi bahagia. Ada rawon, wis makan. Gus, itu idenya dari siapa sih Gus? Dari kesendiri atau dari tim rawon nanti gimana? Enggak, itu idenya dari istri. Asalnya, Pak, kamu jago siapa? Ayo yang lolos final gitu kan. Nah, Mama jago siapa? Aku Argentina. Kok Argentina? Iya, ganteng-ganteng orangnya. Ya udah, aku jago inilah. Lalu di situ saya berpikir gitu loh. Kalau jagoan saya kalah sama jagoannya istri saya, berarti sedih dong saya. Terus hiburannya apa? Nah, akhirnya kita buatkan konsep itu. Kebetulan saya baca di Detik, ada berita bahwa yang lolos 8 besar itu ada Argentina, ada Portugal, ada Brasil, ada Prancis, ada Inggris, Maroko, dan Belanda tadi ya. Gitu. Akhirnya kita bikinkan flyer sejarah dunia hanya ada di Indonesia. Nonton Piala Dunia gratis rawon bidadari. Yang Itu- kalah. Yang Itu dari mulai sejak kapan Gus? Dari sejak babak Kapan 16 pertandingannya atau dari ya? Sejak babak grup.
Kapan pertandingannya? Nggak, Oh, nanti pas dimulai perempat dari final. 8 besar ini. Iya, tempat final nanti. Ini sudah tak belikan TV 75 in. Tadi Buat nobar ya? harganya 19.900.000. Ya sekalian nobar habis Piala Dunia, biasanya rawon bidadari itu dimanfaatkan oleh ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK, macam-macam lah. Nah sekarang kan rawon bidadari itu kan bisa nampung 200 orang, Mbak. Makanya kalau artis-artis Jakarta ke Jawa Timur, ke Kediri, mampir ke tempat saya gratis. Semua artis Indonesia gratis. Wartawan gimana Gus? Wartawan yang di depan saya ini atau wartawan yang lain-lainnya? Yang lain-lain sekalian. Ya pokoknya asal bilang temennya siapa, temennya Mbak Levi gitu, temennya Mbak Juni gratis. Wes enak toh? Enak toh. Dan saya bersyukur Mbak Levi ya, sampai mungkin mengikuti jejak saya. Iya. Ketika uang semakin saya buang untuk membahagiakan orang lain, itu ternyata nggak habis-habis gitu. Malah nyumber saya itu, heran saya. Nggak tahu Allah ini, ya Allah, welas gitu loh. Welas ke saya, mudah-mudahan ini juga welas ke teman-teman Allah, tidak hanya ke saya saja. Pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi wiritan saya itu ya alhamdulillah itu tiap hari. Kenapa? Karena Allah masih ngasih nafas kepada saya. Coba kalau jenengan kemarin ke Cianjur itu, rumahnya hancur, keluarganya ada yang meninggal, anaknya yang meninggal, ya Allah. Makanya sering-seringlah Mbak Levi, sampai ini Mas Dayus, wisata itu jangan ke tempat wisata, ke rumah sakit. Jalan-jalan tuh ke rumah sakit itu, lihat itu orang sakit ini, sampai pasti banyak bersyukurnya, walaupun istri kita cerewet misalnya, nggak masalah, cerewet. Untung istri bisa cerewet, berarti kan masih hidup itu, betul nggak? Iya. Nah, kalau nggak bisa cerewet, wah kita nggak tahu ini hidup apa mati, nggak tahu. Gus itu Piala Dunia Gus terkait kan ada kontroversinya kemarin ya, Heeh. masalah yang apa LGBT. Piala Dunia kena sampai Ya karena kita ini di Indonesia, bagaimanapun, oke, LGBT itu hak. Tetapi kalau kita berbicara agama, yang pasti kami sangat-sangat menolak. Tetapi ketika teman-teman LGBT kemudian melakukan tindakan-tindakan misalnya, itu urusannya dia deh. Saya tidak mau masuk ke ranahnya dia. Tapi kalau jenengan tanya ke sana bagaimana? Lawang Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan kan untuk berpasangan supaya punya turunan gitu loh. Nah teman-teman LGBT bertanding sampai semaput ya nggak akan bisa punya turunan. Lah terus siapa yang memelihara alam ini? Siapa yang memelihara dunia ini? Gitu loh. Itu masalahnya. Ini bukan persoalan hak asasi manusia. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, sampai elek sampai tuwek main gini-gini terus, dia nggak akan bisa punya turunan. Nah itulah kritikan saya kepada teman-teman LGBT, itu harus dipikirkan. Jangan hanya nuruti nafsunya sendiri, pedang-pedangan atau apa. Jangan hanya itu gitu loh. Ya jadi kita ini diciptakan oleh Allah, maka bersyukurlah, terima kasihlah. Nah cari pasangan yang betul-betul yang dianjurkan oleh sesuai dengan ajaran agama kita. kita itu kan spesial Gus, ini pertama kali sebelumnya dilaksanakan di tanah Arab di Qatar. Gimana Gus? Ya kebetulan Qatar ini kebetulan menjadi memang gilirannya untuk menjadi tuan rumah. Tetapi sayangnya Qatar kan pulang duluan. Mungkin rumahnya terlalu dekat, jadi pulang. Udah kamu pulang dulu. Gitu ya. Itu apa yang termahal digelontorkan Qatar biayanya. Iya. Iya, Qatar kan memang raja minyak kan di sana. Sedangkan kita kan minyak tawon. Minyak nyong-nyong. Tapi tanggapan gue gimana? Maroko negara ibaratnya Islam. Iya, Afrika. Iya. Habis selesai menang pada sujud semua, pada ciumin ibunya masing-masing terus lolos ke Ya sama, kalau di final. Islam menang itu bersujud. Kalau di agama lain mungkin mereka menyampaikan syukurnya ya sama-sama bersujud, sama-sama bersyukur sih sebenarnya. Nah makna dari bersyukur kepada Tuhan kan caranya masing-masing kan. Karena agama beda-beda itu. Yang terpenting hikmah yang dipetik dari Piala Dunia ini, walaupun Indonesia tidak masuk dalam fase pertandingan Piala Dunia, tapi bagaimana
Indonesia berperan termasuk meramaikan. Nah, rawon bidadari saya ini termasuk viral. Kok bisa gratis toh nonton Piala Dunia? Nanti dulu, gratisnya itu untuk yang kalah. Jadi misalnya yang datang 1000 tuh nonton Piala Dunia di tempat saya misalnya, berarti saya nyiapkan 500 karena yang kalah kan. Makanya ketika nonton Piala Dunia, doakan aja jagoannya kalah, ya bisa makan rawon. Gus, Gus. ngomong-ngomong itu apa Gus yang di samping Gus? Oh iya, ini kemarin kita pesen ya di NTB. Nah ini Mbak, ini putih, ini bukan cat loh ini. Ini adalah kulit kerang, kerang yang kayak dari mutiara itu loh, yang itu. Ini kerjanya dia, ini gergaji kecil-kecil terus nempel dia, dilubangi lagi ditempel gitu, tempel satu-satu. Ini dari NTB. Jadi kemarin beli kursi, beli meja. Ini tempat apa nih Gus, maaf? Khas, ini tempat bendera ini kayak Oh, Pataka ini. Pataka. Banyak kok, ada meja, ada kursi. Pokoknya NTB mantap. Kemarin kami juga ketemu sama Gubernur Zulkifli Hasan. Kebetulan kami ada proyek di sana yaitu tentang RPTH, peternakan sapi, dan kita sudah mengerjakan insya Allah persiapan launching nanti tasakuran menyembelih sapi. Nah teman-teman kalau mau ke sana sih nggak apa-apa, tapi saya hanya membiayai perjalanan darat. Kalau perjalanan udara nggak sanggup saya. Jadi tak siapkan mobilnya. Monggo teman-teman wartawan jumlahnya berapa aja, pokoknya tak siapkan mobilnya, bensinnya, tolnya sampai pikir sendiri. Tapi ini pengrajinnya memang ini apa memang ada hanya ini atau memang Oh enggak, di bawa- sana ya banyak. Cuman kemarin kami ke tempat yang terbesar ya. Pokoknya menyenangkan deh, NTB itu sangat-sangat keren. Gubernurnya itu ya, akhlaknya, pribadinya, tutur katanya istimewa. Semua masyarakat di sana itu mendukung sekali ketika ada investor di sana. Nah jadi nanti kita akan mendirikan pabrik bakso juga di NTB, nanti ada pabrik bakso. Jadi ada tempat pemotongan sapi, kemudian sapinya kita datangkan, lalu kemudian kita siapkan penggilingan bakso per kilo 15 ribuan. Jadi orang-orang di sana gilingnya di tempat kita. termasuk Karena rawon sapi- bidadari Gus mau buka di sana Gus. Insya Allah doanya aja, doanya aja. Insya Allah doanya. Ini banyak juga Pak Kapolda minta saya supaya buka rawon bidadari di Jakarta juga. Kemudian Pak Kakor Binmas, ya terima kasih lah dukungannya semua. Kami masih nabung Jenderal. Insya Allah kalau nanti sudah punya duit, karena Jakarta ini kontraknya mahal. Insya Allah. Ya gitu ya. Oke.